Shalom jemaat Tuhan, dalam acara PIK Pembinaan Iman Kristen ini, kita akan mempelajari satu topik, Rasul Petrus dan kontroversi tentang dirinya. Mari kita mohon Roh Kudus pimpin kita. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, pimpinlah hamba-Mu yang menjelaskan firman Tuhan, dan setiap kami yang menontonnya, supaya setiap kami dibimbing oleh Roh yang sama, supaya kebenaran dari Tuhan saja yang dinyatakan, dan kami sebagai umat-Mu boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Rasul Petrus dan kontroversi tentang dirinya. Terus kalian kalau kita perhatikan, nama Petrus itu berarti batu atau batu karang. Batu atau batu karang. Nah, itu berasal dari nama Aramaik, dari bahasa Aramaik yaitu Kefas. Artinya tetap sama. Terus kalian, Petrus ini adalah saudara daripada Andreas. Kita kalau mempelajari firman Tuhan, Andreas adalah seorang tokoh yang terkenal, tokoh pengabaran Injil pribadi. Inilah Andreas. Lewat pelayanannya banyak orang yang besar yang kemudian menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Allah Tuhan sudah pakai Andreas untuk membawa orang-orang itu kepada Yesus berkat pengabaran Injil pribadinya. Terus kalian, Andreas adalah saudara daripada Petrus dan mereka adalah anak dari Jonah. Terus kalian, kalau kita melihat yang bagian berikut, nih Petrus dan Andreas adalah nelayan. Pada waktu lalu sebelum mereka jadi murid Tuhan, jadi rasul Tuhan, mereka adalah nelayan di Danau Galilea dari Betsaida yang berarti rumah ikan. Terus kalian, kemudian Petrus ini tinggal di Kapernaum. Nah, kita lihat di situ gambarnya. Ada tanda panah merah. Kemudian mungkin Yesus sering menginap di sana ketika melayani di Galilea. Di rumah daripada Petrus yang di Kapernaum. Matius 8 ayat 14 dan 15 dikatakan, setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Jadi kalau ada sebagian orang mengatakan bahwa Petrus adalah paus yang pertama, maka ini tidak sesuai karena seorang paus biasanya tidak menikah. Tapi Petrus adalah orang yang menikah. Dia punya mertua, dia punya istri. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya, ia pun bangun dan melayani dia. Jadi ini merupakan asal mula daripada pertobatan mertua daripada Petrus. Ibu mertua daripada Petrus. Sekalian kemudian yang berikutnya, pertama kali Petrus bertemu Yesus di Betania, yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes Pembaptis membaptisnya. Sudah lihat di situ ada tanda panah merah, Christ Baptism Site, tempat di mana Kristus dibaptiskan, sekitar tempat di situ. Nah, Andreas memperkenalkan Simon atau nama lama daripada Petrus. Petrus adalah nama yang diberikan oleh Yesus pada Simon. Ya, Andreas seorang tokoh pengabar Injil pribadi ini membawa saudaranya bertemu dengan Simon yang kemudian jadi Petrus. Yang berikutnya, Petrus menerima 3 panggilan Tuhan. Pertama, dia menjadi sahabat. Dia adalah satu daripada 3 orang murid Yesus yang paling dekat dengan Yesus. Terus kalian, kalau murid-murid yang lain tidak dipanggil untuk menemani Yesus, Petrus, Yohanes, dan Yakobus adalah 3 orang yang dekat sekali dengan Yesus. Terus kalian, jadi Petrus dipanggil sebagai sahabat, tapi sebagai murid, dan juga sekaligus menjadi rasul Tuhan. Jadi 3 panggilan Tuhan terhadap Petrus. Melalui pertemuan setiap hari dengan Yesus, Petrus mendengar ajaran-ajaran Yesus dan melihat perbuatan-perbuatannya. Seringkali kita hanya menekankan pada mendengar. Tapi kalau kita bertemu atau membaca akan pribadi Yesus itu memberikan pengajaran yang didengar dan perbuatan-perbuatannya yang bisa dilihat oleh murid-murid Tuhan. Sehingga apa yang diajarkan tidak hanya teori tok, tapi sungguh-sungguh dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Kemudian hasilnya karakter dan Petrus dibentuk oleh Tuhan. Dikatakan dalam panggilan yang pertama, mari akan kujadikan kalian menjadi penjala manusia. Terus kalian, kataku jadikan adalah proses transformasi, pembentukan pribadi-pribadi mereka. Terus kalian, karakter dan Petrus dibentuk oleh Tuhan.
Yang berikutnya, saudara, secara alamiah Petrus itu bersifat impulsif. Impulsif itu sesuai dengan kata hati, bertindak sesuai dengan kata hati. Kalau kita lihat Matius 14 dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Tentulah perkataan atau seruan daripada Petrus ini, saya pikir ini bersifat impulsif, bersifat mood, berkata-kata sesuai dengan kata hatinya. Tapi waktu Yesus, oke, mari ke sini jalan di atas air. Ketika dia mulai berjalan di atas air, barulah kemudian Petrus bimbang dan dia hampir tenggelam dan Yesus tolong dia. Lalu sekalian itu salah satu contoh daripada tindakan Petrus yang impulsif. Berdasarkan sifat impulsifnya, Petrus bertekad, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Ini peringatan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi Petrus seperti seolah-olah dia mau jadi seorang yang paling hebat, paling kuat. Dia berkata, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Ini perkataan impulsifnya Petrus kepada Tuhan Yesus. Dengan kekerasan ia coba untuk membela Yesus. Ya, ini adalah sebelum Roh Kudus dicurahkan. Dia mencoba dengan cara kekerasan. Ya, kalau kita melihat di situ, Yohanes 18, lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar, dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Sudah lihat dalam gambar itu ada tanda panah putih, di situ ada Petrus membawa pedang, ya, dan memutuskan telinga daripada seorang hamba daripada imam besar. Terus sekalian, inilah cara Petrus waktu lalu mau membela Yesus, tapi dengan kekerasan. Tentunya ini tidak berkenan. Tuhan Yesus berkata, masukkan, sarungkanlah pedangmu. Ya, Tuhan Yesus tidak setuju dengan cara-cara kekerasan seperti itu. Petrus menyangkali Yesus bahkan di hadapan budak perempuan. Ini satu hal yang memalukan sebenarnya. Di hadapan budak perempuan. Status budak sudah begitu rendah, plus lagi dalam konteks waktu itu perempuan. Lebih rendah lagi. Jadi ini merupakan satu perkataan yang waktu lalu pernah diucapkan oleh Petrus dengan impulsifnya tanpa berpikir lebih dahulu. Dan sekarang dia menyangkali Yesus di hadapan budak perempuan. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Ketika perempuan itu melihat Yesus, Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Tapi ia, yaitu Petrus, menyangkalnya dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud itu. Jadi Petrus ini pernah menyangkali Yesus bahkan di hadapan budak perempuan. Satu hal yang memalukan. Tetapi dia juga berhati lembut dan penuh kasih sayang. Ya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ini merupakan tanda atau satu wujud ekspresi daripada sikap lembut dan penuh kasih sayang daripada Petrus. Dia menangis dengan sedihnya. Karena dia sudah menyangkali Yesus 3 kali. Petrus dikaruniai spiritual insight, pengetahuan rohani yang dari Bapa di surga. Dan dia berani mengatakan apa yang dia percayai, ya, pengakuan imannya itu. Jawab Simon Petrus kepada Yesus, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi dan perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ketika orang-orang banyak, ribuan orang itu meninggalkan Yesus karena mereka berkata perkataan ini sangat keras, kami nggak sanggup menahannya, lalu mereka semua tinggalkan Yesus, kecuali 12 murid Yesus. Kemudian Yesus pun menawarkan kepada mereka, menantang mereka, apakah kalian mau pergi juga? Dan Simon Petrus menjawabnya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ini yang saya sebut dengan spiritual insight, pengetahuan rohani yang dari Bapa di surga. Sekalian, kemudian maka jawab Simon Petrus dalam Matius 16, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini pengakuan
yang luar biasa daripada Simon Petrus. Karena dia memperoleh spiritual insight dari Bapa di surga. Kemudian, waktu lalu Petrus berusaha untuk berkorban diri. Namun dengan pamrih. Ini sebelum Pentakosta ya. Petrus berkorban diri tapi dengan pamrih. Dari mana saya katakan itu? Dari ayat ini. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Ini pengorbanan Petrus dan kawan-kawannya ya. Tetapi jadi apakah yang akan kami peroleh? Jadi pada waktu lalu paradigma Petrus dan teman-temannya mengikut Yesus untuk pamrih. Apakah yang akan kami peroleh? Kami sudah berkorban ini dan itu, sekarang apa yang akan kami peroleh? Tentunya kalau Tuhan kita ditantang seperti itu, Tuhan kita nggak pernah berhutang. Beliau tidak pernah berhutang kepada kita semua. Kita yang selalu berhutang akan kasih Tuhan. Dikatakan dalam Markus 10, Yesus berkata, di dunia ini sekarang orang itu akan mendapatkan 100 kali lipat. Walaupun harus disertai dengan berbagai macam penganiayaan, dan nanti orang itu mendapat hidup kekal. Ya, terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Jadi jangan kita pernah menghitung berkat hanya lewat gaji belaka. Itu gaji hanya sebagian kecil dari berkat. Kalau kita memperoleh kesehatan, kalau kita memperoleh kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan, kalau kita mempunyai banyak teman yang mengasihi kita mempunyai keluarga yang baik yang mendukung kita mempunyai kesempatan melayani di mana-mana, itu adalah blessing, itulah berkat yang melebihi gaji. Ya, ini suatu hal yang penting. Yang berikutnya, terus sekalian. Nah, setelah diurapi Roh Kudus, Petrus tetap menjadi juru bicara para murid Tuhan. Dia sebagai spokesperson of the disciples of God, of the Lord. Berkhotbah dengan berani dan diurapi Roh Kudus. Ya, memang dia semulanya adalah orang yang berani, cuma sayang dia pernah gagal juga. Tapi setelah diurapi Roh Kudus, dia tambah berani. Ya, dipimpin oleh Roh kebenaran. Khotbah perdananya pada hari Pentakosta menghasilkan 3.000 petobat baru dan dibaptiskan. Dan mereka adalah gereja yang mula-mula di Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Itulah hari ulang tahun gereja universal, gereja yang pertama, hari ulang tahun yang pertama, yaitu pada hari Pentakosta itu. Sekali khotbah dengan urapan Roh Kudus, 3.000 orang bertobat dan dibaptiskan. Nah, bersama dengan Yakobus dan Yohanes, ada 3 orang ini, mereka menjadi sokong guru jemaat, dikatakan backbone of the church. Tulang belakang itu yang menopang ya. Sokong guru jemaat. Tapi jemaat Yahudi di Yerusalem. Ya, jemaat orang Yahudi di Yerusalem. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kita selanjutnya tentang kontroversi tentang Petrus. Dalam Matius 16 ayat 18 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, ini kata Tuhan Yesus ya, engkau adalah Petrus, bahasa aslinya adalah Petros, dan di atas batu karang, Petra, tadinya Petrus, sekarang ini Petra, lain kata, lain ya, tadi Petros, sekarang Petra. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Apakah benar gereja Tuhan didirikan di atas Rasul Petrus masalahnya? Ada sebagian orang berkata, itu loh, di atas Rasul Petrus yang Allah, batu karang itu, gereja Tuhan didirikan. Sehingga semua orang yang memimpin gereja sedunia lah keturunan Rasul Petrus katanya. Ya, cuma pertanyaannya, apakah benar gereja Tuhan didirikan di atas dasar Rasul Petrus? Bukankah Petrus adalah manusia yang lemah, yang labil, dan yang jatuh ke dalam dosa kemunafikan? Sekalian, sehingga kalau gereja Tuhan didirikan di atas dasar Rasul Petrus, betapa labilnya gereja Tuhan secara universal ini. Sekalian, kita lihat Galatia 2. Ketika Petrus datang ke Antioquia, saya menentang dia terang-terangan, kata Paulus ya, sebab tindakannya salah. Mula-mula ia duduk makan bersama-sama dengan saudara yang bukan Yahudi. Tetapi setelah orang-orang utusan Yakobus tiba, ia menjauhkan diri dari saudara-saudara bukan Yahudi dan tidak mau lagi makan dengan mereka, sebab takut terhadap orang-orang yang mau
agar semua orang disunat. Saudara Yahudi yang lain juga turut bersikap munafik seperti Petrus. Saya berkata kepada Petrus, kata Paulus ya, di depan semua orang yang hadir di situ, kalau saudara sebagai orang Yahudi sudah hidup seperti orang bukan Yahudi, mengapa saudara sekarang mau memaksa orang-orang lain hidup seperti orang Yahudi? Jadi kalau Petrus itu dijadikan sebagai dasar gereja, beliau adalah orang berdosa. Beliau pernah bersikap labil, tidak konsisten, dan beliau bersikap munafik dan ditegur secara terbuka oleh Rasul Paulus. Yang kemudian, Matius 16 ayat 18 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, bahasa asli adalah Petros, dan di atas batu karang Petra ini aku akan mendirikan jemaat eklesiaku, itu gerejaku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Gereja Tuhan tidaklah didirikan di atas Petros, Rasul Petrus. Nah itu. Ya, gereja Tuhan tidaklah didirikan di atas Petros atau Rasul Petrus, tetapi didirikan di atas Petra. Petra itu apa? Bukan dirinya Rasul Petrus, tetapi pengakuan Petrus dalam ayat sebelumnya. Petrus berkata, oleh pertolongan dari Bapa di surga, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itulah Petra, itulah dasar daripada gereja Tuhan secara universal, gereja Tuhan sepanjang zaman. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Eksistensi gereja terus ada dan tetap berkembang, walau mengalami berbagai aniaya, karena didirikan di atas fondasi yang teramat-amat kuat. Kita tahu, kita belajar sejarah gereja, abad 1 dan abad kedua adalah abad yang paling berat bagi gereja Tuhan sedunia ini. Mereka dianiaya. Begitu banyak orang Kristen yang mati martir. Mereka dikejar-kejar karena dianggap sebagai orang yang membangkang pemerintah. Tapi ya puji Tuhan, akhirnya Tuhan pimpin, gereja Tuhan tidak lenyap, makan terus berkembang. Kita lihat juga gereja Tuhan di Indonesia sekian tahun yang lalu pernah 1000 lebih gedung gereja dibakar, dirusak, dianiaya umat Tuhan. Tapi pertanyaannya sekarang setelah sekitar mungkin 1.600 gedung gereja dirusak atau dihancurkan, apakah kekristenan hancur, hilang di Indonesia? Oh, sama sekali tidak. Bahkan semakin berkembang. Kenapa bisa demikian? Karena gereja Tuhan di Indonesia didirikan di atas satu dasar, yaitu Petra. Pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dikatakan Allah maut sekalipun, musuh terbesar manusia, Allah maut sekalipun tidak akan menguasainya, tidak bisa mengalahkan gereja. Apalagi kesulitan-kesulitan yang lain. Allah maut sekalipun tidak dapat menguasai gereja. Karena gereja didirikan bukan di atas Rasul Petrus. Gereja didirikan di atas pengakuan yang waktu itu diucapkan oleh Rasul Petrus, yaitu Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Luar biasa, puji Tuhan. Yang berikutnya, kontroversi kedua berikut tentang Petrus. Matius 16 ayat 19 dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci, bahasa Inggrisnya harusnya keys, kunci-kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara lihat gambar itu, ya, Tuhan Yesus memberikan kunci kepada Petrus. Ini gambar yang dibuat oleh kelompok tertentu, ya. Terus kalian yang berikutnya, kunci itu adalah simbol otoritas, ya. Kita lihat dalam Yesaya pasal 22. Pada waktu itu aku, yaitu Tuhan, akan memanggil hambaku Eliakim anak Hilkia. Ia akan berkuasa penuh di bawah raja keturunan Daud. Ia akan memegang kunci-kunci, keys, kerajaan. Kalau ia membuka tidak ada yang dapat menutup. Kalau ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Itu dalam terjemahan sehari-hari. Jadi kunci adalah mempunyai arti kuasa. Ya. Terus kalian itu. Nah, yang berikutnya.
Ternyata bukannya Petrus yang diberikan kuasa atau kunci-kunci itu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Bukannya Petrus. Tetapi para murid Tuhan lainnya. Para murid Tuhan lainnya, apalagi dikuasai Roh Kudus, diberikan kuasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Yohanes 14 ayat 12, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Kalau seorang guru silat, kalau dia punya 10 jurus, dia akan mengajarkan 9 jurus kepada muridnya, supaya muridnya tidak kurang ajar kepada dia. Lalu muridnya punya murid lagi. Dia akan ajarkan 8 jurus kepada muridnya, supaya muridnya tidak kurang ajar kepada dia. Jadi guru-guru silat takut kalau muridnya lebih besar, lebih hebat dari dia dan bisa mengalahkan dia. Tapi ayat ini Tuhan Yesus berkata apa? Kalau engkau percaya kepadaku, orang itu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yesus tidak takut disaingi mungkin, ya, tidak. Tetapi orang yang dipakai Tuhan jangan sombong. Sebab segala kuasa untuk melakukan pekerjaan itu datangnya dari Tuhan juga. Dari Roh Kudus yang bekerja. Ya, kita ambil contoh, lihat ya. Nah, Billy Graham sekarang sudah dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan umur 90 sekian ya. Pada waktu melayani di dunia ini, puluhan tahun dia melayani, dipakai Tuhan di berbagai negara, di seluruh dunia. Nah, sudah lihat contoh gambar ini. Di satu tempat stadion yang besar, mungkin bukan stadion tetapi semacam ruangan yang disebut dengan kemah yang raksasa ya, tenda yang raksasa ya. Di situ begitu banyak orang berkumpul untuk mendengarkan khotbah daripada hamba Tuhan ini, dipakai Tuhan ini, yaitu Billy Graham. Ya. Terus kalian, kenapa Billy Graham dalam tanda kutip melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan? Karena selama hidup pelayanan di dunia ini 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus tidak pernah khotbah di hadapan jutaan orang. Tapi Billy Graham dengan bantuan internet, dengan bantuan satelit, bisa berkhotbah kepada jutaan orang langsung. Ya, pada waktu Yesus pelayanan di dunia 2000 tahun yang lalu, Yesus melayani di Palestina. Tapi Billy Graham sudah keliling ke berbagai negara di dunia ini. Itu yang saya bilang itu yang dalam kitab Yohanes dikatakan pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Tetapi yang dipakai Tuhan jangan sombong. Karena semua kemampuan itu dari Tuhan saja. Dari Roh Kudus yang menolong dan memberkati dan memberikan kuasa kepada hamba-hambanya. Yang berikutnya. Nah, siapakah yang memegang kunci maut dan kerajaan maut? Hanya Yesus. Nggak ada yang lain. Hanya Tuhan Yesus. Ya. Wahyu 1:8, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Sampai selama-lamanya aku memegang segala kunci, keys ya. Maut dan kerajaan maut. Ini hanya Yesus yang mengatakannya. Ya. Dikatakan dalam terjemahan sehari-hari, aku berkuasa atas kematian dan atas dunia orang mati. Nggak ada nabi lain, nggak ada rasul-rasul yang lain. Hanya Yesus saja yang memegang kunci-kunci maut dan kerajaan maut. Yang berikutnya. Nah, sekarang apakah makna apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga? Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Maksudnya apa? Nah, sekalian kau ikat dan kau lepaskan itu berarti menyatakan sesuatu itu sah atau tidak sah menurut hukum. Itu artinya. Ya, kau ikat, kau lepaskan artinya sah atau tidak sah menurut hukum. Otoritas tersebut tidak diberikan kepada Rasul Petrus saja, tapi kepada murid-murid Tuhan lainnya juga. Sudah lihat dalam Matius 18 ayat 18 dikatakan, ketahuilah apa yang kalian berarti bukan hanya satu ya, kalian. Apa yang kalian larang di dunia juga dilarang di surga. Dan apa yang kalian benarkan di dunia juga dibenarkan di surga. Dalam terjemahan sehari-hari ya. Jadi bukan hanya diberikan kepada Petrus, tapi kepada murid-murid Tuhan lainnya. Oke, ini terbukti Tuhan memakai rasul-rasulnya, bukan hanya Rasul Petrus, untuk menuliskan kitab-kitab dalam Perjanjian Baru dengan urapan Roh Kudusnya. Rasul Paulus
bisa menuliskan 13 surat. Rasul Yakobus, Yudas, Matius, Markus di bawah bimbingan Petrus ya. Lukas di bawah bimbingan Paulus ya. Saudara sekalian, Yohanes menuliskan beberapa kitab. Jadi saudara sekalian, Tuhan bisa memakai rasul-rasulnya selain Petrus untuk menuliskan kitab-kitab dalam Perjanjian Baru. Di kitab-kitab tersebut, mereka yang dengan inspirasi Roh Kudus menetapkan berbagai peraturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh umat Tuhan secara universal. Dikatakan yang kau ikat dan yang kau lepaskan. Jadi itu sekali lagi otoritas bukan hanya diberikan kepada Petrus, tapi kepada rasul-rasul yang lain juga. Oke, sekarang kontroversi berikut tentang Petrus. Apakah Rasul Petrus pernah menjadi bishop di gereja Roma? Nah ini. Karena sebagian orang punya pendapat begitu. Petrus adalah bishop pertama. Maka dia sebagai paus pertama. Ya. Dan semua paus yang ada di dunia adalah keturunannya Petrus begitu ya. Jawabannya Alkitab tidak menyatakannya. Ya, tidak menyatakan bahwa Petrus adalah bishop di gereja Roma. Apakah Petrus pernah melayani di Roma? Bahkan mendirikan gereja di sana? Nah, saudara sekalian, menurut seorang yang sudah almarhum, Adolf Huygens SJ, ya, Petrus menjadi paus pertama Roma selama 25 tahun. Itu tahun 39 sampai 64 Masehi. Itu kata Adolf Huygens. Ya, orang terkenal ini waktu masa hidupnya. Mungkin pendapat ini berasal dari tradisi pada awal abad ketiga Masehi. Ya, dia mengutip gitu ya. Oke. Nah, tanggapan. Menurut Dex Bible, satu Alkitab yang terkenal di dunia, puji Tuhan kami ada. Kami punya itu. Lengkap, maksudnya berbagai macam tafsiran-tafsiran, keterangan-keterangannya. Menurut Dex Bible, Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma dari kota Korintus pada tahun 58 sampai 60 Masehi. Ya. Jika Petrus benar menjadi bishop di gereja Roma tahun 39 sampai 64 Masehi, mengapa tidak satu kali pun Paulus menyapa Rasul Petrus dari 27 tokoh gereja Roma yang dituliskannya dalam Roma 16? Ya, kita lihat kitab Roma dalam pasal yang terakhir, Paulus sengaja menyapa tokoh-tokoh gereja Roma. Tetapi kalau Petrus jadi bishop di Roma, mengapa tidak satu kali pun Paulus menyapa Petrus yang adalah bishop di sana? Kalau benar Petrus jadi bishop di gereja Roma, pasti nama Petrus ditulis dalam urutan pertama di atas nama-nama lainnya. Jadi kalau ada seorang yang menulis surat kepada gereja GKI Roti Hidup, pasti yang pertama-tama ditulis pertama adalah pendeta Robi Setiawan. Karena sebagai pimpinan, sebagai pendeta, sebagai gembala. Demikian juga Petrus, kalau Petrus jadi bishop, pastilah namanya ditulis pertama. Namun itu tidak terjadi. Karena, kenapa demikian? Karena memang Petrus bukanlah jadi bishop di jemaat di Roma itu. Okay. Ayat yang dipakai sebagian orang untuk mendukung kepergian Petrus ke Roma adalah Kisah Rasul 12 ayat 17. Ya, tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Ya, itu konteksnya adalah Petrus dipenjara oleh Herodes. Ya, dan ternyata Tuhan dengan malaikatnya melakukan mujizat sehingga Petrus dilepaskan. Ya. Kata Petrus, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus, karena Yakobus sebagai pengganti Petrus memimpin jemaat di Yerusalem dan saudara kita. Lalu ia keluar, lalu Petrus keluar dan pergi ke tempat lain. Nah, kata pergi ke tempat lain ini, sebagian orang berkata, yaitu Petrus pergi ke Roma. Namun tidak jelas kemana Petrus pergi. Karena di Kisah Rasul 15 ayat 7, Petrus pimpin sidang gereja di Yerusalem. Jadi jangan kita samakan dengan zaman sekarang ya. Karena sudah ada pesawat terbang, orang bisa ada hari ini pergi ke Eropa atau ke Amerika. Oh, seminggu lagi dia akan pimpin sidang di sini.
Bisa saja terjadi karena transportasi yang sudah sangat memadai. Tapi zaman Petrus hidup lain. Jadi sekalian, ini kita perlu pahami. Oke. Mungkin sekali Petrus hanya pergi ke tempat yang tidak begitu jauh dari Yerusalem. Bukan ke kota Roma yang sangat jauh. Hanya untuk retreat sambil menunggu suasana tenang dan kondusif. Ini Herodes membuat orang-orang yang menjadi musuh kekristenan, ya, mereka jadi marah, mereka coba berusaha menangkap Petrus dan Petrus dilepaskan oleh malaikat. Dan Petrus itu sengaja mengungsi ke tempat lain, tapi tidak sejauh Roma. Mungkin keluar kota juga, tapi tidak sejauh Roma. Sambil menunggu suasana jadi tenang dan kondusif. Jadi sekalian kita lihat gambar itu, ada tanda panah. Tanda panah yang ke kiri itu Yerusalem. Jadi bisa saja Petrus itu pergi ke daerah lain, daerah utara, ya. Atau mungkin dia pergi bisa saja ke Antioquia, ya, akan di sana gereja Tuhan yang berkembang luar biasa. Tapi tidak sejauh dia pergi ke Roma. Sudah lihat paling ujung itu ada tanda tanya di situ. Karena dalam Kisah Rasul 15, Petrus memimpin sidang di Yerusalem. Oke. Nampaknya Petrus tidak cocok menjadi bishop gereja di kota Roma. Tidak cocok. Kenapa demikian? Ia disebut sebagai rasul bagi orang-orang bersunat. Bagi orang Yahudi. Galatia 2:7-9. Paulus sebagai rasul bagi orang-orang tidak bersunat. Bandingkan dalam Roma 11 ayat 13. Bagi orang-orang non-Yahudi. Ya. Galatia 2:8 dikatakan, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul-rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Jadi ini jelas. Sekalian, jelas. Nah, kota Roma adalah kota bagi orang yang tidak bersunat, yakni orang-orang non-Yahudi. Jadi Petrus tidak cocok jadi bishop gereja di kota itu. Terus paham itu. Yang berikutnya, Kaisar Claudius memerintahkan agar semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Kisah Rasul 18 ayat 2 ya. Di Korintus Paulus berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Pertanyaannya, kapan itu terjadi? Menurut Wikipedia, peristiwa tersebut terjadi antara Januari tahun 41 Masehi sampai 53 Masehi. Padahal menurut Huygens tadi, ya, Adolf Huygens dikatakan Petrus menjadi bishop di Roma tahun 39 sampai 64. Padahal tahun 41 sampai 53 seluruh orang Yahudi diusir keluar dari kota Roma oleh Kaisar Claudius itu. Jadi tidak mungkin Petrus menjadi bishop di gereja kota Roma. Kemungkinan besar Injil masuk ke kota Roma melalui orang-orang yang bertobat pada hari Pentakosta dan mendirikan gereja Roma di sana. Jadi melalui kejadian Pentakosta, ketika mereka balik ke tempat mereka masing-masing, termasuk ada yang dari Roma, mereka mengabarkan Injil kepada orang-orang di kota Roma dan mendirikan gereja-gereja Roma di situ. Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma dikatakan. Ya, saudara lihat gambar ini. Ya, sudah lihat dari Yerusalem ketika mereka bertobat, 3.000 orang bertobat, dibaptiskan, kemudian mereka kembali pulang, sudah lihat mereka kembali ke tempat mereka masing-masing dan yang paling jauh adalah ke Roma. Dan itu adalah orang-orang yang merintis gereja Tuhan di rumah-rumah, ya, di kota Roma itu. Terus kalian, ini penting, ya. Oke, yang berikutnya. Memang tidak pernah dan tidak jelas disebutkan dalam Alkitab bahwa Petrus pernah pergi ke Roma. Tidak pernah, bahkan saya kutip, ya, kalau saya bilang tidak jelas, oke, sebenarnya tidak pernah, ya. Coba kalau kita lihat yang berikutnya bagaimana ini. Petrus jelas pergi ke Samaria, itu jelas, ya. Dia pergi ke Kaisaria, oh betul, jelas. Dia pergi menginjil kepada Cornelius dan keluarganya, ya. Mungkin dia pernah ke Korintus, ya, karena memang
di dalam 1 Korintus 3 disebutkan namanya. Ya. Dia ke Babylon, iya. Mungkin ke beberapa tempat lainnya, tetapi tidak ke kota Roma. Nah, sudah lihat penjelasan berikut ini ya. Ya, sudah lihat ya. Maaf, ini saya kutip dari peta pelayanan Rasul Paulus. Tapi sebagai perbandingan saja. Nah, sudah lihat tanda panah biru itu? Petrus dari Yerusalem, dia pernah pergi ke daerah Antioquia, ya. Kemudian dia pernah pergi ke Korintus, iya. Tapi apakah dia pernah pergi ke Roma? Ini tanda tanya besar. Ya. Itu Petrus tidak sejauh itu. Kemudian yang berikutnya. Nah, ayat lain yang dipakai untuk mendukung Rasul Petrus pernah melayani di kota Roma adalah 1 Petrus 5 ayat 13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon. Itu kata Petrus, itu tulis Petrus. Di Babylon. Kata Babylon oleh sebagian penafsir telah diidentikan dengan kota Roma. Seperti kebiasaan yang dilakukan oleh Rasul Yohanes dalam Wahyu pasal 17. Ya. Pertanyaannya, apakah kata Babylon dalam 1 Petrus 5 ayat 13 juga Allah sama dengan kota Roma? Itu pertanyaannya. Nah sekalian, kita lihat. Jenis literatur kitab Wahyu berbeda dengan jenis literatur kitab 1 Petrus. Jenis kitab Wahyu adalah jenis literatur apokaliptik yang penuh dengan simbol. Jadi Babylon adalah simbol dari kota Roma, disebut sebagai pelacur. Di mana di situ ada banyak sekali, di kota itu ada banyak sekali perbuatan immoral. Makanya digambarkan sebagai Babylon dengan kata simbol itu. Sebutan simbolis itu dari kota Roma. Makanya disebut Babylon. Tapi Babylon dalam kitab 1 Petrus memang adalah kota Babylon yang di tepi sungai Efrat. Bukan Roma, tapi di tepi sungai Efrat. Menurut Dex Bible lagi, dikatakan adalah fakta sejarah bahwa kota Babylon masih jadi kota yang penting pada waktu kitab 1 Petrus ditulis. Banyak orang Yahudi tinggal di situ. Jadi kota Babylon waktu itu pada abad pertama itu walaupun tidak lagi menjadi pusat daripada kerajaan yang adikuasa, ya, negara Babel sudah dikalahkan, ya, tetapi kota Babylon masih menjadi kota yang penting pada waktu 1 Petrus ditulis, yaitu abad pertama. Dan banyak orang Yahudi yang tinggal di situ sebab mereka pernah ditawan, ya, di daerah situ. Daniel dan kawan-kawan ditawan di Babel, ya. Jadi banyak orang Yahudi di sana. Dan jangan lupa, Petrus adalah rasul bagi orang-orang bersunat, rasul bagi orang-orang Yahudi. Jadi itu cocok sekali kalau Petrus bertemu dengan orang-orang Yahudi di sana dan mengabarkan Injil kepada mereka. Oke. Yang berikutnya, Josephus, ahli sejarah Yahudi pada abad pertama. Nah, sudah lihat ini gambarnya Josephus dan ini bukunya, The Works of Josephus. Puji Tuhan kami juga punya buku ini. Tulisannya kecil-kecil dari bahasa Inggris kuno, ya. Dan The Works of Josephus ini dia adalah seorang ahli sejarah Yahudi abad pertama. Dia bukan orang Kristen, tapi dia menuliskan banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan historical, ya. Ahli sejarah Yahudi abad pertama, dia katakan dia sebutkan kota Babylon pada abad pertama. Salah satu kota yang penting pada zaman itu, pernah jadi tempat penawanan orang Israel. Sudah lihat aja, ya. Sudah buktikan bahwa saya tidak bohong, ya. Book 18 chapter 9, book 19 chapter 1 itu menyebutkan tentang kota Babylon, bukan Roma, kota Babylon. Ya, saudara sekalian, kita lihat gambar berikut. Nah ini saudara sekalian, Babylon yang disebutkan dulu di Mesopotamia. Ya, itu ada kota Babylon. Di situ kota yang ada di pinggir sungai Efrat. Sungai Efrat, ya. Dan jangan lupa, kalau kita mendengar kata Fertile Crescent, bulan sabit yang subur, itu adalah termasuk daerah Babylon. Ya, yang subur, ada sungai yang melewati situ, ya. Terus sekalian itu disebut Fertile Crescent. Sehingga kota itu kota yang penting di daerah timur. Itu Babylon tuh. Dan banyak orang yang dikumpul di situ. Mereka ditawan tapi kemudian mereka akhirnya jadi
jadi bertempat tinggal di sana dan mereka menjadi orang-orang yang berkembang di sana. Dan Petrus diutus Tuhan untuk jadi rasul bagi orang-orang Yahudi di tempat itu. Oke. Nah, itu kontroversi ketiga. Sekarang kontroversi keempat. Di manakah Rasul Petrus mati martir? Ya. Tradisi. Rasul Petrus mati martir dan dikuburkan di Roma. Itu tradisi. Khususnya dipegang, yang dianut oleh sebagian orang. Ya, Petrus mati martir di Roma dan dikuburkan di Roma. Ya. Makamnya berada di bawah High Altar of Saint Peter Basilica. Ya. High Altar dan makamnya itu di bawahnya. Ya, makam daripada Petrus katanya. Oke. Cuma pertanyaannya, apakah ini benar? Terus kalian, pada tahun 1953, dua rahib Fransiskan, ini dari kelompok mereka. Ya, dua rahib Fransiskan menemukan ratusan oswari dari abad pertama Masehi yang disimpan di suatu goa di Bukit Zaitun dekat Yerusalem. Ini gambarnya. Sudah lihat aja di internet ya. Tahun 1953, dua rahib Fransiskan. Ya. Oke. Nah, kalau saudara mau tahu apa sih oswari? Oswari itu peti atau kotak yang dipakai sebagai tempat penyimpanan terakhir dari sisa-sisa kerangka tubuh manusia. Sisa-sisa kerangka. Ya, biasanya oswari itu digunakan ketika tempat pemakaman langka. Ya, tempat pemakaman langka, akhirnya sisa-sisa kerangka dipindahkan masuk ke oswari. Nah, ukuran oswari ini 50 sampai 80 cm, lebarnya sekitar 30 cm gitu, ya. Tergantung ukuran kerangkanya. Kalau kerangkanya besar ya ukuran lebih besar, tapi kalau biasa-biasa seperti gini lah ukuran oswari itu, ya. Jadi jenazah pertama-tama dimakamkan di kuburan sementara. Ya, dimakamkan. Setelah beberapa tahun sudah tinggal kerangka, sisa-sisa kerangka baru dipindahkan ke oswari. Itu loh maksudnya. Ya. Oke. Yang berikutnya. Para arkeolog mengklaim menemukan bukti fisik dari komunitas Kristen pada abad pertama Masehi di Yerusalem, termasuk beberapa nama terkenal di dalam Alkitab, yaitu yang menemukan oswari itu. Ya, mereka ahli-ahli arkeologi dan mereka berkata, ini adalah menyatakan bukti fisik dari komunitas Kristen abad pertama Masehi. Nah, ada oswari yang bernama, Simon Bar Yonah. Simon the son of Jonah. Ya. Nah, sudah lihat ini. Ini fotonya ya. Ya. Kemudian Aramaic inscription, ini inskripsi berbahasa Aramai. Kemudian Hebrew from Strong Concordance disebut Simon Bar Jonah. Nah, saudara kalau mungkin dengar kata Simon Bar Jonah, Simon anak Jonah, dari mana itu? Kita lihat Matius 16 ayat 17. Ketika Yesus menyambut pengakuan daripada Simon Petrus, Yesus berkata, Simon son of Jonah, Simon anak Jonah, you are blessed, engkau diberkati. You did not discover this on your own. Kamu tidak memperoleh pengetahuan ini berdasarkan pikiranmu. It was shown to you by my Father in heaven. Dinyatakan oleh Bapakku di surga. Terus kalian, kemudian selain itu ada nama-nama yang disebut dalam Alkitab, Yosef, Judas, Matthew, Marta, Mary, Maryam, dan lain-lain. Terus kalian, jadi di situ ada nama Simon son of Jonah, yaitu Simon Petrus. Ya. Nah, sekarang kalau saudara lihat hal itu, maka Simon Petrus ternyata meninggalnya bukan di kota Roma, tapi di Yerusalem. Ya. Tentunya pada abad pertama tidak seperti sekarang. Orang meninggal di Amerika, jenazahnya bisa dibawa ke Indonesia karena ada kapal terbang. Tapi kalau zaman dulu kan tidak. Ya sudah, di tempat mana orang itu meninggal ya dikuburkan di tempat itu. Ya. Sekarang apa sih pengaruh penemuan tersebut terhadap iman Protestan? Saya kasih huruf merah, terhadap iman Protestan. Jawabannya tidak ada. Alkitab tidak menuliskan di mana dan kapan Petrus mati. Tidak ada Alkitab, tidak pernah menyebutkan di mana dan kapan Petrus mati. Tidak penting untuk mengetahui tempat Petrus mati, martir dan di mana kuburan, tidak penting itu.
nanti malah dikeramatkan, ya. Tidak penting itu, ya. Namun kalau penemuan tersebut menyatakan realita yang sesungguhnya, ya, maka cerita yang pernah kita dengar waktu lalu tentang tempat kematian Petrus hanya mitos belaka yang direkayasa sebagian orang. Nah, itu yang kita bisa simpulkan. Waktu lalu sebagian orang mengajarkan Petrus mati martir di Roma, lalu ada filmnya Quo Vadis Domine, ya. Kemana engkau pergi Tuhan? Ya. Kemudian di atas kuburannya dibangun gereja yang besar, basilika itu. Kalau memang penemuan tersebut menyatakan realita yang sesungguhnya, maka cerita yang pernah kita dengar waktu lalu tentang tempat kematian Petrus ternyata hanya mitos belaka yang direkayasa oleh sebagian orang dengan tujuan yang sudah dirancang oleh mereka. Kita tidak tahu, ya. Tapi kalau itu realita benar terjadi, ya kita bisa simpulkan seperti itu. Ya. Tetapi yang terpenting bagi kita orang Protestan adalah iman kepada Kristus. Bukan hanya orang Protestan, kepada setiap kita yang menonton ceramah ini. Yang terpenting bagi kita orang berdosa adalah iman kepada Kristus, Sang Mesias, anak Allah yang hidup saja. Bukan kepada pribadi-pribadi lainnya, termasuk rasul-rasul Petrus. Iman kita jangan ke situ. Jangan kita beriman kepada Rasul Paulus, pada Abraham. Tidak. Iman kita hanya kepada satu pribadi, Sang Firman Allah yang menjadi manusia itu, Kristus Sang Mesias, anak Allah yang hidup. Mari kita kembali kepada Alkitab. Back to the Bible. Yang firman Allah yang hidup, yang kekal, yang tidak pernah berubah, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini Tuhan. Roh Kudus pimpinlah kami, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan, tapi biar Roh Kudus berbicara dan membimbing kami kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.